Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu sekalian di acara opening ceremony pemberian beasiswa bagi disabilitas netra di bawah bimbingan belajar Lentera Inklusif melalui program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet yang sepenuhnya disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas. Dan untuk hari ini, kita ada di opening ceremony di batch yang kelima. Batch 1, 2, dan 3 telah terlaksana sepanjang tahun 2023. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan penuh rasa bangga dan senang hati, perkenalkan saya Friska Simarmata akan memandu jalannya rangkaian acara opening ceremony ini dari awal hingga selesai nanti. Dan dengan penuh rasa bahagia pula kami turut mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sudarminto selaku District Governor Lions Club Jakarta, maksud kami Lions Club Distrik 307A1. Selamat datang pula kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Ibu atau yang sering kami sapa dengan Bunda Patricia Lestari selaku PIC dari Lions Club Jakarta Monas yang secara langsung dan terus-menerus sampai dengan hari ini membimbing bimbingan belajar Lentera Inklusif. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kami, selayaknya kita memulai rangkaian acara ini dengan mengawalinya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sebelum kita melangkah ke rangkaian acara selanjutnya, mohon maaf karena terlalu bersemangat ini sepertinya ya MC-nya. Kami juga mengucapkan selamat datang, sudah turut hadir juga bintang tamu kita sore hari ini, seorang konselor tunanetra Bapak Despadendi Irawan, kemudian juga para peserta, seluruh staf pengajar dari bimbingan belajar Lentera Inklusif yang sudah siap membina dan membagikan ilmunya untuk teman-teman semuanya. Tanpa membuang waktu lagi, kita masuk pada acara sambutan. Untuk yang pertama, akan disampaikan oleh Bapak Sofian Sukmana SPD, selaku CEO dari Bimbingan Belajar Lentera Inklusif. Kepada Bapak Sofian Sukmana, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam rangka opening ceremony program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet, bimbingan belajar lentera inklusif untuk disabilitas tunanetra di seluruh Indonesia yang disponsori penuh kembali oleh Lions Club Jakarta Monas di batch yang kelima tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan hariban junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan sabtu hikmah di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sudarminto selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibunda Patricia Lestari selaku Person in Charge Lions Club Jakarta Monas. Yang saya hormati Bapak Konselor Despa Dendi Irawan, SPD MPS Ikons. Yang saya hormati para Lions, para tamu undangan, para dewan guru, beserta staf bimbingan belajar lentera inklusif, para donatur, serta para penerima beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang kelima tahun 2024. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas atas dukungan yang telah diberikan. Tentunya dukungan ini sangat banyak amat manfaatnya bagi teman-teman disabilitas tunanetra di seluruh Indonesia untuk dapat mempelajari ilmu Microsoft Office tingkat dasar dan internet dengan baik, serta dapat menambah skill atau kemampuan untuk menggali potensi yang ada pada teman-teman di tunanetra di seluruh Indonesia. Tak lupa pula di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Sudarminto selaku Distrik Governor Lions Club Distrik 307A1 yang telah berdonasi memberikan beasiswa kepada seluruh peserta pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet. Semoga Bapak Sudarminto selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di sini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lina Chung selaku Presiden Lions Club Jakarta Monas beserta jajarannya. Terima kasih kembali Ibu Lina sudah mendukung kegiatan bimbingan belajar inklusif. Semoga Ibu Lina Chung beserta jajarannya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini saya lupa pula mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibunda Patricia Lestari selaku Person in Charge Lions Club Jakarta Monas yang tak pernah bosan selalu mensupport dan membimbing saya untuk kemajuan bimbingan belajar lentera inklusif. Terima kasih banyak Bunda Tari atas dukungannya selama ini. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta rezeki yang berlimpah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula di sini saya ucapkan juga terima kasih kepada para layan beserta para donatur semuanya yang telah mendukung kegiatan bimbingan belajar lentera inklusif. Tak lupa pula di sini kami doakan semoga para Lions dan para donatur semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini tak lupa pula saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasmenya ya dari awal pendaftaran hingga terpilihlah 25 para peserta atau para penerima beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang kelima tahun 2024. Semoga apa yang Lions Club Jakarta Monas berikan, apa yang Lions Club 307A1 berikan dan bimbingan belajar yang bisa berikan
bisa menjadi bekal serta modal awal bagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri, dan terliterasi. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin sedikit cerita di sini. Jadi kami kurang dari 48 jam membuka pendaftaran untuk program ini, itu kuota sudah terpenuhi ya. Bahkan hingga minggu pertama gitu ya, dari 1 hingga 2 minggu ke belakang ini itu masih banyak yang menanyakan gitu, apakah program ini masih dibuka atau tidak gitu. Karena memang kurang dari 48 jam kuota sudah terpenuhi itu sebanyak 25 peserta ini. Nah, sekali lagi di sini saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan selamat belajar. Semoga sekali lagi ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya untuk dapat terus menggali potensi yang ada pada diri teman-teman semuanya dan teman-teman semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam di dunia kerja ataupun di dunia usaha dan kelak menjadi generasi inklusif yang bisa berdaya, mandiri dan terliterasi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi di sini saya ucapkan terima kasih kepada Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Distrik 307A1 atas dukungan yang telah diberikan. Semoga Lions Club Jakarta Monas dan Lions Club Distrik 307A1 semakin sukses, semakin berjaya, dan semakin bermanfaat untuk sesama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Stop membatasi diri, terus berkarya, dan jadikan sebuah keterbatasan sebagai jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Sofian Sukmana atas sambutannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, sebelumnya kami mohon kepada seluruh partisipan yang hadir, saat sedang tidak berbicara, mohon untuk mikrofonnya di-mute terlebih dahulu agar tidak terjadi doubling. Demikian. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Lina Chung selaku Presiden dari Lions Club Jakarta Monas. Ibu Lina Chung, dengan hormat kami silakan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sangat berbahagia dan senang sekali dapat ikut Zoom pada sore hari ini di dalam acara yang sangat istimewa. Saya kebetulan berada di daerah Batam pada saat ini. Yang kami hormati dan banggakan Diji Sudarminto daripada distrik 307A1. Selamat sore, Pres. Terima kasih Diji untuk hadirnya. Yang kami hormati juga sangat bangga pada sore hari ini Kakak Marketing Ratna juga berkenan hadir dan ikut Zoom bersama kita di sini. Selamat sore, Praslina. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Kemudian para sahabat daripada LCJ Monas yang seperti biasa Bunda Patricia, kebanggaan anak-anak dan sahabat Metra yang kami banggakan. Terima kasih juga selalu hadir dan mendukung senantiasa di setiap perjalanan lembaga pendidikan ini. Fellow Lion semua yang hadir, kami ucapkan terima kasih untuk kesediaannya bergabung bersama kami. Yang kami banggakan, Sofian, selaku pimpinan daripada Yayasan Lentera Inklusi, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama bertahun-tahun terakhir selalu memimpin dengan penuh semangat dan sukacita. Bapak Despa, selaku motivator pada sore hari ini, terima kasih Pak sudah berkenan hadir juga di dalam acara kami. Terkhusus juga buat para guru daripada Lentera Inklusi yang terus dengan penuh kesabaran membimbing anak-anak kami. Dan yang terkhusus dan teristimewa adalah para anak-anak didik penerima beasiswa pada batch 5 pada tahun ini, di mana ada 25
sahabat netra yang beruntung memperoleh dukungan dari kita semua. Kami menyadari bahwa keadaan keterbatasan para sahabat netra membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Dan sejak 18 Februari 2023, dengan prakarsa daripada Lion Patricia yang maju ke depan mewakili klub, membina, dan berjuang di garis depan merangkum berbagai biaya untuk bisa terselenggaranya Lentera Inklusi ini merupakan sesuatu yang patut untuk kita hargai dan apresiasi. Kami juga berterima kasih pada tahun ini di 2024-2025 dengan RM pertama kami, Diji Sudarminto hadir dan langsung memberikan perhatian dan dukungan sehingga batch 5 bisa terselenggara pada hari ini dan ada 25 anak yang bisa kita bantu untuk tingkatkan skill melalui komputer bicara dan pembelajaran Microsoft Basic dan keterampilan komputer lainnya. Ini merupakan satu langkah kecil di mana akan sangat berdampak kepada kualitas kehidupan para sahabat kami ini. Karena dengan berjalannya waktu, ada begitu banyak berkat dan fakta-fakta yang timbul daripada gerakan kecil ini, seperti para sahabat-sahabat netra, akhirnya dengan tambahan keterampilan komputer ini sehingga bisa menyamakan langkah dengan tuntutan keadaan keterampilan pekerjaan pada saat ini, dan sahabat-sahabat kami ini berhasil menjadi pegawai negeri sipil dan mendapat sertifikasi sehingga istilahnya itu peraturan daripada pemerintah di mana ada 1-2% daripada lapangan pekerjaan yang khusus dibukakan dan diberikan kepada sahabat disabilitas itu bisa terpenuhi dan terisi. Ini merupakan satu langkah yang sangat besar. Dan pada harapan ke depannya dengan inisiasi daripada Lions Club Jakarta Monas, kami sangat berharap akan meluas, kita bergandengan tangan, baik itu memberikan support dalam bentuk dana, di mana satu anak kira-kira membutuhkan biaya beasiswa 1 juta sampai 1.350.000 per orang. Dan sampai saat ini masih banyak anak-anak di luar sana, sahabat-sahabat kita menunggu, karena kurang dari 48 jam saja pendaftaran kami buka, langsung 25 slot ini terisi, dan masih ada beberapa anak lagi pada saat ini yang mohon maaf belum bisa kami bantu, dan kami sangat berharap pada kesempatan ke depan akan terbuka peluang untuk para sahabat-sahabat netra yang lain. Demikian sambutan saya untuk upacara pembukaan batch 5 ini, dan dengan harapan dan doa dan percaya bahwa sahabat disabilitas akan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan membanggakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Lina Chung. Akhirnya di batch 5 ini kita mendengar suara merdunya Ibu Lina Chung yang sambutan sore hari ini ya. Luar biasa Ibu. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan atau statement pembukaan secara resmi program pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet di batch yang kelima ini resmi dibuka. Maka dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan sekaligus pembukaan resmi tersebut Bapak Sudarminto. Kami persilakan selaku District Governor Lions Club 307A1. Silakan Bapak. Oke, selamat sore Friska. Sore, Pak. Selamat sore, yang saya hormati Presiden Lina Chung, Kakak Marketing Ratna,
Bapak Sofyan Sukmana, Terima kasih, Pak. teman-teman Lion Jakarta Monas, dan Lion International Distrik 307A1, serta tentunya eh, teman-teman yang menerima beasiswa dari lembaga belajar Lentera Inklusif, para pengajar dan Bapak, Ibu, adik-adik semua yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Baik, karena atas berkatnya lah kita bisa mengikuti Zoom sore ini dalam rangka pembukaan program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet untuk sahabat netra yang sudah memasuki batch kelima ya, kalau nggak salah. Betul, Pak. Dan terima kasih. Saya merasa bangga dan terhormat bisa bergabung bersama teman-teman semua pada sore hari ini. Program beasiswa pelatihan ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Lion Internasional melalui Lions Club Monas dalam mendukung, memperdayakan insan kebutuhan khusus ya agar dapat berkembang, khususnya dalam hal ini dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara optimal, maksimal ya. Dengan demikian teman-teman dapat lebih bisa mandiri dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang terpenting teman-teman ini bisa mandiri, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan teknologi yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, kemampuan untuk mengoperasikan perangkat lunak seperti Microsoft Office dan menjelajahi internet merupakan keterampilan dasar yang sangat penting di era digital ini ya. Melalui pelatihan ini kami semua berharap teman-teman dari Lions Club Jakarta Monas tentunya sangat concern dan berharap para peserta ini dapat mengembangkan keterampilannya dan sekaligus menggali passionnya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup teman-teman semua dan membuka peluang-peluang baru di masa depan. Saya juga ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Presiden Lina Chung dan seluruh panitia serta semua anggota Lions Club Jakarta Monas yang telah bekerja keras untuk mewujudkan program ini. Tentunya yang saya saat meeting itu Ibunda Patricia Lestari ya, sangat concern, menggebu-gebu bercerita tentang manfaat daripada lembaga belajar Lentera Inklusif ini, sehingga ya sedikit kami spontan tergugah untuk memberi dukungan kepada teman-teman semua. Terima kasih, Semoga Vicky. ya sama-sama, semoga bermanfaat. Dan tentunya saya juga izin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada lembaga Lentera lembaga belajar Lentera Inklusif ya, atas dari para pengajar dengan dedikasi dan kesabaran yang luar biasa untuk membimbing para peserta dalam menguasai materi pelatihan sampai lulus lah istilahnya ya. Dan kepada 25
penerima beasiswa, saya berpesan manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, seraplah ilmu yang diberikan, praktekkan dengan tekun, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada kesulitan, ya, supaya hasilnya nanti bisa maksimal. Dan ya, saya yakin dengan semangat dan kemauan yang kuat dan kesempatan yang diberikan, teman-teman semua akan berhasil menguasai keterampilan yang diajarkan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Tentunya dengan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Besar, saya secara resmi membuka program beasiswa pelatihan Microsoft Office Basic dan Internet untuk teman-teman netra batch 5 ini. Semoga program ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sangat-sangat besar bagi kita semua dan bisa terus make your mark melalui Fellowship for Service. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses untuk teman-teman semua. Selamat belajar. Terima kasih. Baik, dengan pembukaan secara resmi dari Bapak Sudarminto, berarti pelatihan ini akan segera dilaksanakan. Untuk itu, saya beritahukan dulu sedikit informasinya, bahwa pendaftaran itu dibuka dari tanggal 15 sampai dengan 22 Juli. Itu sih rencananya 1 minggu, tapi ternyata kurang dari 24 jam kuota sudah terpenuhi. Bahkan melebihi. Karena melebihi, maka dari itu tim dari Bapak Sofian Sukmana mengadakan seleksi mulai dari tanggal 23 sampai dengan 26 Juli, yang akhirnya dapatlah atau ditemukanlah 25 para peserta penerima beasiswa ini. Jadi sangat luar biasa antusiasnya, dan pelatihan ini nanti akan berlangsung sejak tanggal 13 Agustus, setiap hari Selasa dan hari Kamis sebanyak 6 kali pertemuan. Dan sesudahnya mereka akan masuk ke dalam acara graduation pada tanggal 31 Agustus 2024. Jadi rangkaiannya kita mulai di hari ini untuk opening seremoninya. Baik, untuk itu sebelum kita melangkah ke agenda selanjutnya, dengan hormat kami meminta seluruh partisipan untuk open cam. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Indah. Ibu Indah, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Friska. Saudara Gifari masih ada? Mohon menunggu sebentar. Sedang ada gangguan sepertinya, Mbak. Sepertinya ada gangguan. Iya. Bisa dihubungi sebentar? Iya, sedang ada gangguan ya, jaringan. Sebentar, mohon menunggu bersabar sebentar.
Jadi kalau di batch yang 1 sampai 4 kami informasikan juga tetap dari Sabang sampai Merauke. Namun kita bersyukur sekali karena saya juga selalu mengikuti opening ceremony-nya dan graduation-nya Bapak Ibu dari Lions Club. Kami informasikan bahwa program pemberian beasiswa ini melalui program pelatihan ini sudah menyentuh hampir ke seluruh kota di Indonesia. Jadi sudah pernah juga dari Kalimantan, pernah juga dari yang di Bali, NTT bahkan sangat luar biasa. Namun kalau yang 25 ini memang benar-benar dari Sabang sampai Merauke dan inilah mereka akan saya bacakan untuk nama-namanya. Yang pertama ada Abdul Haris dari Bogor, Jawa Barat. Kedua, ada Abdullah Abdul Jawad dari DKI Jakarta. Yang ketiga, ada Alfi Lutfiah Budi dari Banda Aceh. Mohon maaf, ini screen reader siapa yang bocor? Oke. Yang keempat, itu ada Alvin Fadil Imarullah. Ini berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian yang kelima, ini punya siapa yang bocor ya? Mungkin Oke. dari pusatnya aja dimatikan. Iya. Yang Mas kelima, Gifari bisa Gifari bisa? ini, monitor? Sepertinya dia sedang mau share foto kayaknya. Iya, bagaimana? Sudah Coba, hilang? sudah hilang. Udah. Ini gimana? Oke, Kamu ya. masih share screen aja, saya ulang dari pertama ya. Iya, silakan. Oke, silakan di-share dulu. Silakan Mas Gifari di-share untuk foto-fotonya. Ya, mohon ditunggu ya. Tidak apa-apa, Mbak Friska, lanjut saja pembacaannya. Baik, yang kelima ada Alma Malik Dewantara. Ini berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, sebentar, seperti fotonya mau muncul, biar Bapak Ibu tahu yang mana orangnya. Itu maksud saya. Makanya kita tunggu fotonya. Ya, inilah dia Abdul Haris dari Bogor, Jawa Barat. Abdullah Abdul Jawad dari DKI Jakarta. Alfi Lutfiah Budi dari Banda Aceh. Alvin Fadil Imarullah dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Alma Malik Dewantara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Aulia Rahmania dari Bandung, Jawa Barat. Cici Pujawati dari Ciamis, Jawa Barat. Glendi Anta dari Minahasa, Sulawesi Utara. Graciela Yolanda Siregar dari Bandung, Jawa Barat. Hendrik Imanto Agustinus dari Serui, Papua. Iqbal Nopri dari Pekanbaru Riau. Kamaludin Ikrom dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mas Purbo Kencono dari Bandung, Jawa Barat. Muhammad Arif dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Muhammad Iqbal Hastugian dari Bandung, Jawa Barat. Muhammad Rizky Ramdhani dari Bandung, Jawa Barat kembali. Muhammad Yasin dari Bekasi, Jawa Barat.
Rahmat Maulana dari Banda Aceh. Rahmat Ramwani dari Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian juga ada Syaidi Firmansyah dari Bangkalan, Jawa Timur. Teguh Santoso dari Klaten, Jawa Tengah. Wanda Nur Nabila dari Gresik, Jawa Timur. Kemudian kembarannya ada Windy Nur Fadilah dari Gresik, Jawa Timur. Yosi Christine Sitorus dari Bogor, Jawa Barat. Dan yang terakhir, Juhru Fafu Aida dari Surakarta, Jawa Tengah. Ada tadi, Pak. Ada. Ya, itulah mereka ke-25 Dari Papua tadi kan peserta semangat penerima. banget. Halo, Pak Givari, boleh di-mute? Itulah mereka ke-25 penerima beasiswa yang Bapak Ibu dari Lions Club Jakarta Monas berikan dukungan untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi sungguh sangat luar biasa. Semoga semua peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan semangat. Tentunya sebelum masuk atau memulai pelatihan di tanggal 13 Agustus nanti, kita kasih dulu pembakar semangatnya. Ya, ibarat orang lari, ada sikap kuda-kudanya dulu, siap-siapnya dulu. Maka pada sore hari ini, kita akan mendengarkan motivasi yang akan disampaikan oleh seorang konselor tunanetra bernama Bapak Despa Dendi Irawan, SPD MPS Icons. Beliau adalah seorang konselor tunanetra, motivator, self-improvement trainer, penulis buku Menjadi Cahaya Dalam Kegelapan, dan sekaligus juga menjadi founder dari halokonselor.id. Kepada kakak kami, Kak Despa, waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Salam sejahtera, salam bahagia kita semuanya. Terima kasih untuk sore hari ini untuk teman-teman hebat semuanya di sini yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi sebuah motivasi untuk dapat bisa meningkatkan kemampuan, meningkatkan rangsangan berpikir. Kebetulan hari ini adalah hari Senin yang dimana jatuh pada bulan Agustus, dan tentunya luar biasa teman-teman, di bulan Agustus tahun 1945 banyak pejuang-pejuang kita yang ingin memerdekakan negara kita, dan banyak korban-korban yang berikan tenaganya, pikirannya, bahkan perasaannya, sampai hartanya dan bahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia Raya. Dari sini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Apa sih kemerdekaan itu? Apakah jangan-jangan kita masih terjajah dalam kehidupan kita? Mungkinkah negara ini sudah merdeka? Sudah merdeka. Apakah lingkungan kita sudah merdeka? Iya, mungkin sudah merdeka. Tapi pertanyaan yang paling terbesar dalam diri kita, apakah kita terjajah? Siapa yang menjajah? Bukan negara lain, bahkan bukan negara kita. Tetapi jangan-jangan kita masih terjajah oleh diri kita sendiri. Tentunya di sini saya pernah mengalami juga, yang dimana saya menjajah diri saya pribadi, yang dimana saya berpikir dimana saat saya usia 17 tahun, yang saya harus kehilangan penglihatan. Tentunya tidak hal yang mudah. Di angka 17 tahun saya harus kehilangan. Tentunya di mana saat saya kehilangan penglihatan, saya bilang bahwa ini sebuah kado terindah dari Tuhan. Rasa kecewa, frustasi, bahkan mengalami kecemasan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya dalam kehidupan ini sendiri. Dan disitulah mulailah saya merasa terjajah dalam diri saya. Kenapa? Mulai muncul mental block terhadap diri saya. Apa mungkin seorang tunanetra mampu bisa hebat? Apa mungkin tunanetra mampu bisa memainkan komputer? Apakah tunanetra bisa bekerja dan bersaing dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar? Apakah tunanetra mampu bisa kuliah dan sekolah dan dapat bisa
mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Dan akhirnya tanpa saya sadari, saya berkata tidak mungkin karena saya tidak bisa. Dan tanpa saya sadari juga, saya sedang terjajah di waktu itu. Dan saya berharap bahwa teman-teman, yuk hari ini kita nilai diri kita mulai berpikir ke dalam diri kita, apakah selama ini kita terjajah terhadap keterbatasan kita. Dengan acara ini berarti kita sedang berusaha memerdekakan siapa orang-orang yang ketinggalan zaman untuk terhambatnya dalam proses pelajaran dengan teknologi yang serba canggih. Nah, inilah yang perlu kita sadari bahwa kita harus memerdekakan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan cara berpikir yang baik. Dengan cara apa, teman-teman? Contoh sederhananya. Oh, acara ini misalkan, acara ini bisa berjalan dengan baik karena ada MC-nya. Acara ini bisa berbaikan karena ada donaturnya. Atau acara ini bisa berjalan dengan baik karena ada Sofian, Sarjana, dan lain-lainnya. Dan tentunya tanpa kita sadari, yuk bareng-bareng kita berpikir bahwa kita punya hati yang sama, teman-teman. Di mana contoh sederhananya, waktu itu saya berpikir, saat saya berada dalam satu ruangan, saya menangisi nasib saya, dan sedang menjajah diri saya, dan saya menangis. Tentunya menjalani kehidupan yang membuat saya tidak bisa melihat sebuah proses pengalaman yang berharga buat diri saya. Tiba-tiba orang tua saya datang dan berkata, Despa, ngapain kamu nangis? Saya bilang, ya gimana nggak sedih kalau Despa sebenarnya nggak bisa melihat. Kenapa harus menangis kalau nggak bisa melihat? Karena Despa takut menjalani sebuah kehidupan. Despa, kamu mau tahu kenapa pesawat itu bisa terbang? Dan kenapa pesawat itu bisa terbang bukan karena punya mesin yang besar, tapi dia memiliki sebuah ilmu yang membuat besi besar bisa terbang. Di situ saya berjenak berpikir dalam diri saya harus berilmu. Dan saya harus apa? Belajar. Dan terusnya, saya mulai belajar menerima diri saya untuk jangan terjajah lagi dengan keterbatasan sebagai tunanetra. Dulu saya memang terjajah, tapi sekarang saya sudah merasa merdeka dan lebih baik lagi dari masa lalu saya. Kenapa? Karena saya memberanikan diri untuk bisa menerima diri saya sebagai tunanetra dan saya melanjutkan kuliah. Kebetulan Pak Sofian dengan saya adalah satu kampus yang sama dan kita kebetulan juga di satu kelas yang sama, kita belajar bersama, di mana kita duduk bersama dan belajar bersama dan berpikir bersama tujuannya untuk memerdekakan diri kita terdahulu. Setelah kita bisa memerdekakan diri kita, barulah kita belajar lagi mulai memerdekakan orang lain agar cara berpikirnya jangan sampai menghambat kemerdekaannya. Nah, inilah teman-teman perlu kita sadari bahwa tentunya untuk kuliah memang harus mampu dan bisa memainkan teknologi yang serba canggih dan serba cepat ini. Kalau kita masih berpegang dengan persepsi yang lama, tentunya Anda masih terjajah. Atau bilang sama orang tua kita, jangan keluar, jangan main, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena Anda sedang dijajah oleh diri Anda atau orang di sekitar Anda. Dan sudah saatnya teman-teman kita memerdekakan diri kita. Dengan acara ini luar biasa sebenarnya. Landscape Monas Jakarta sedang memerdekakan 25 orang dengan tambah pengetahuan tentang teknologi yang serba canggih, serba mantap. Tentunya nanti teman-teman bisa bekerja sebagai PNS, atau teman-teman bisa bekerja sebagai guru, atau teman-teman bisa bekerja sebagai admin, dan apapun teman-teman tentunya dengan dibekali ilmu yang luar biasa, teman-teman akan bisa berkarya lebih baik. Disitulah yang dimana saya berpikir bahwa saya akhirnya memutuskan lagi untuk kuliah di Universitas Negeri Padang. Dan alhamdulillah saya sekarang adalah konselor pertama di Indonesia yang tunanetra yang memiliki izin resmi praktek untuk melakukan layanan konseling. Tentunya saya berpikir kembali, sadar bahwa saya terus sadar untuk memerdekakan diri saya, dan akhirnya saya kuliah lagi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di daerah Ciputat untuk mengambil jurusan Magister Psikologi, dan alhamdulillah berdiri sampai sekarang, dan dia baru menuliskan S1, S2 Magister Psikologi, satu-satunya adalah tunanetra, yaitu adalah Rispa Denwirawan. Seandainya saya masih terjajah, seandainya saya masih terikat pemahaman atau persepsi di masa lalu saya terhadap memandang sesuatu dalam kehidupan saya, mungkin saya tidak akan pernah berani melangkah ke depan. Jangankan melangkah, berpikir pun mungkin saya tidak berani.
Nah, teman-teman, tanpa kita sadari di dalam diri kita ini seperti memiliki sebuah kuda liar. Yang dimana apabila kuda liar itu nggak kita tunggangi, dia akan lari ke kanan, dia akan lari ke kiri, dia akan. Nah, sesungguhnya kita sebagai penunggang diri kita adalah pemilik pikiran kita. Dan kita juga adalah pemilik semua perasaan kita maupun tindakan kita. Nah, mulai hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan cara berpikir kita. Ayo teman-teman, emang bisa ya tunanetra jadi orang hebat? Bisa teman-teman. Apa nggak sih tunanetra bisa berkarir, bisa berbisnis? Bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena semua serba bisa. Karena ini teman-teman, teknologi sudah serba canggih dan serba hebat. Yang paling penting adalah kita jangan sampai kita terjajah dan masih memahami sebuah pemikiran di masa lalu. Coba bayangkan, seandainya pemahaman yang dimana pemahaman itu kita pegang dari kecil dan tanpa disadari, itulah salah satu sikap penjajahan. Apa bilang, hai dek, kalau mimpi sebagai tunanetra jangan tinggi-tinggi. Kenapa kok tunanetra nggak boleh mimpi tinggi? Kenapa? Iya, kalau mimpinya tinggi, nanti kalau jatuh, rasanya apa? Sakit tanpa disadari. Masih banyak orang yang memegang kalimat itu, dan tanpa disadari, itu adalah arti penjajahan. Iya, gara-gara itulah dimana saya takut bermimpi. Tapi setelah saya paham tentang sebuah mimpi, dan akhirnya saya mimpi setinggi mungkin, kalau bisa sampai ke langit. Tapi jatuhnya sekarang di acara ini, saya menjadi bintang tamu. Jadi teman-teman, mimpi setinggi mungkin nggak apa-apa, jatuhnya jadi pembicara. Kalau teman-teman mungkin mimpinya 4 meter, jatuhnya ke lantai, memang sakit. Seperti acara ini, Sofian juga pernah diskusi dan bahkan sering melibatkan saya untuk diskusi berpikir rencana atau konsep ke depannya apa yang akan dilakukan dan apa yang akan rencana-rencana selanjutnya yang akan diwacanakan untuk masa depan teman-teman dan masa depan kita semuanya. Bahkan dalam waktu dekat diskusi kita lebih intens. Kenapa? Karena kita membahas tentang sekolahan. Kenapa? Karena salah satu yang perlu diperhatikan adalah tentang akademisi. Tentunya apa? Di sanalah di mana kita akan menuntut sebuah ilmu. Dan saya berharap buat teman-teman di sini semuanya bisa belajar di ruang ini atau nanti di tanggal 13 sampai tanggal sekian, teman-teman bisa tanya terus. Dan jangan biarkan diri kita terjajah. Siapa mulai penjajahannya tadi? Misalkan saat belajar, teman-teman malu bertanya, teman-teman takut salah, teman-teman takut dianggap bodoh, tanpa disadari sebuah proses namanya penjajahan yang menjajah ada di teman sendiri. Yuk kita merdeka bareng-bareng. Apa yang ada dalam pikiran teman-teman, jangan-jangan itu adalah sebuah berlian yang tanpa kita sadari, yang belum tercapai oleh kalimat teman-teman. Gimana caranya orang tahu kalau itu sebuah kalimat berlian? Ya ucapkan, berikan pertanyaan, atau memberikan jawaban, atau sampaikan, paparkan kepada orang di sekitar teman-teman. Nah inilah teman-teman yang dimana saya sadari bahwa ternyata di dalam diri kita ada penjajah. Nah gimana caranya biar kita nggak terjajah? Kita berdamai terhadap diri kita. Kita berdamai terhadap pikiran kita. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Jangan-jangan masih ada di luar sana yang terjajah akibat masa lalunya. Dulu aku tuh bisa lihat. Iya, benar, dulu kita bisa lihat. Tetapi sekarang saya sadari itu masa lalu saya, itu sebuah cerita tentang kehidupan saya. Tapi saya tidak pernah membawa masa lalu saya ke hari ini. Karena hari ini adalah penentuan untuk masa depan kita bersama. Jadi memang antara masa lalu dan masa depan berhubungan. Tetapi gimana caranya kita agar memilih kalimat sebagai pendukung, bukan kalimat penjajah. Nah teman-teman, kita berharap teman-teman di sini contohnya, yang masih kuliah terus berjuang, yang masih sekolah terus belajar, yang udah lulus kuliah dan terus belajar. Kenapa? Jangan biarkan persepsi berpikir kita tanpa kita sadari adalah memenjarakan diri kita. Akhirnya apa? Sofian lagi yang hebat, Givari lagi yang hebat, Spesial lagi yang hebat, semuanya teman-teman pada hebat. Dan sekarang saya kasih kesempatan untuk Anda menjadi orang hebat. Kenapa? Karena saya ingin diri saya pribadi dan kita bersama untuk merasakan kemerdekaan. Rasa malu tanpa disadari sebuah konsep dasar penjajah. Nggak enakan juga sama konsep penjajahan. Terus gimana Kak Despa biar saya nggak
merasa dijajah tanpa pikiran saya. Oh, jadi saya harus menjadi sendiri. Iya, benar. Bisa juga salah. Kenapa contohnya? Oh, kata Kades Pak, saya nggak boleh terjajah dalam diri saya. Saya harus hidup bahagia. Saya harus melakukan apapun yang saya inginkan. Dan saya harus membuat diri saya bangga terhadap diri saya. Akhirnya, apapun ditabrak dan apapun dilakukan, dan akhirnya tanpa sadari. Kata Kades Pak, saya mau merdeka. Bukan, teman-teman. Itu bukan sikap kemerdekaan. Tapi itu sikap apa? Kecerobohan. Jadi kalau mau merdeka, pakai konsep. Bahkan pejuang-pejuang kita bisa merdeka bukan sekadar perang-perangan, tapi perang beneran dengan cara strategi. Dengan cara apa? Gerilya. Nah, sama. Kita juga harus melakukan gerilya itu. Di mana? Bukan di depan kita, bukan di samping kita, atau di belakang kita, tapi di dalam diri kita. Kita masuk ke dalam diri kita agar kita bisa merdekakan diri kita. Salam merdeka. Oke teman-teman, pada saatnya semua orang punya hak yang sama untuk merdekakan dirinya. Nanti kalau teman-teman bisa menjadi orang hebat tentunya, semua orang bangga dengan teman-teman. Dan akhirnya keluarga besar, bahkan adik, kakak, orang tua yang selama ini tidak percaya terhadap keberhasilan sebagai teman-teman jadi orang berhasil, akhirnya apa? Dia ikut merdeka. Sama, tentunya bukan hal yang mudah menjadi owner atau CEO untuk membangun sebuah bisnis atau sebuah perusahaan atau sekolahan atau LKP dan lain-lainnya. Itu pun bagian sebuah proses awal mula untuk memerdekakan diri kita. Sama, acara ini tujuannya apa? Iya, untuk memerdekakan teman-teman yang di luar sana yang belum bisa main komputer, nanti dari sini bisa main komputer, nanti akan ada luas cara berpikirnya. Kenapa? Karena dia mulai mendownload tadi tentang Google atau tentang sejarah atau tentang mata pelajaran yang kita nggak tahu menjadi tahu, yang kita nggak ngerti menjadi ngerti, yang kita nggak paham menjadi paham. Berarti apa? Acara ini sebenarnya memerdekakan teman-teman. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan, apakah kita mau merdeka? Dengan cara merdeka, kita tadi ada kalimat, yuk kita belajar bersama, kita dukung bersama, kita bertanya, bahkan kita terus telepon terus guru-guru kita perlahan-lahan memerdekakan diri kita agar kita menjadi orang yang paham IT, kita paham tentang Word, kita paham tentang Excel, PowerPoint. Tentunya apa? Agar nanti teman-teman bisa memerdekakan diri teman, bisa bekerja seperti pada umumnya teman-teman punya impian yang saya belum tahu, tapi saya yakin pasti teman-teman punya impian yang besar. Ingat, mimpi setinggi mungkin walaupun jatuh di hamparan bintang. Dan saya juga yakin acara ini juga mimpinya besar nanti jatuhnya. Teman-teman, insya Allah dari 25 orang ini akan menjadi bintang seenggak-enggaknya, bintang di rumahnya, jadi bintang kebanggaan orang tuanya, menjadi bintang kebanggaan adiknya atau kakaknya atau di sekitar rumahnya. Nggak apa-apa. Kita perlu menjadi bintang memang teman-teman agar bisa apa? Memberikan warna di langit yang hitam atau yang biru. Nah sama, saya juga sedang belajar gimana cara saya bisa memberikan warna-warna kehidupan dari cara saya berpikir agar kita mampu bisa meningkatkan potensi diri kita dengan keterbatasan kita dengan cara memerdekakan diri kita. Nah teman-teman, pada saatnya yuk kita belajar bareng-bareng. Yang dimana mental block ini teman-teman harus bisa dirubuhkan seperti kita merubuhkan benteng-benteng Jepang, benteng-benteng Belanda yang pernah berdiri kokoh di Indonesia. Nah, sama, kalau benteng-benteng tersebut tidak dihancurkan dalam diri kita, memang penjajah sudah pulang, yang menjajah sudah tidak ada. Tapi tanpa kita sadari, kitalah penjajah diri kita yang sebenarnya. Daripada kita menjajah diri kita, yuk bareng-bareng kita membebaskan diri kita dari diri kita, dari cara berpikir kita, perkataan kita maupun tindakan kita dan komitmen kita. Kita bisa belajar bareng gimana caranya kita bisa memerdekakan diri kita bareng-bareng. Alhamdulillah, dulu sempat saya takut berumah tangga karena saya sebagai tunanetra, apakah ada perempuan mau sama tunanetra? Ada dalam pikiran saya tanpa saya sadari rasa takut itu adalah bagian konsep menjajah diri saya. Apakah saya bisa menafkahkan pasangan saya? Apakah saya bisa mensekolahkan anak saya dulu? Saya berpikir, ternyata tanpa saya sadari itu dalam bagian itu. Konsep dasar menjajah pikiran saya
yang membuat saya takut menikah. Tapi setelah saya merdeka, saya bisa menikah. Dan saya berani punya anak. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah punya anak sepasang. Dan itu membuat saya semakin merdeka untuk memberikan kesempatan anak-anak saya berpikir dan memerdekakan dirinya untuk masa depannya yang lebih baik. Dan saya juga yakin teman-teman di sini ingin merdeka secara keluarga, atau secara pekerjaan, atau secara pergaulan, atau secara bisnis, apapun yang teman-teman inginkan. Dan saya doakan kita bisa dukung bersama untuk merdeka. Kita terbuka untuk berdialog. Agar apa? Kemerdekaan bukan sekedar diimpikan, tapi perlu didiskusikan. Oke? Dari sini, di sini ada yang mau bertanya, nggak apa-apa ya. Kita seru-seruan aja, teman-teman. Oke, yuk. Boleh buka mic langsung ya. Siapapun boleh bertanya. Jangan sampai mau bertanya adalah orang yang sedang dijaga karena malunya. Oke. Ya, ayo ada yang mau bertanya, boleh silakan open mic, nanti sebutkan namanya. Sebelum bertanya, teriak merdeka ya 3 kali ya, biar merdeka dulu. Nah, gitu. Boleh, boleh, boleh. Itu jadi ininya, apa? Jadi passwordnya. Ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Saya mau bertanya. Boleh, namanya siapa? Passwordnya? Namanya dulu aja, Kak. Namanya siapa? Kamaluddin dari Sidoarjo. Boleh passwordnya? Apa tadi password? Sebutkan Waduh, apa itu? Sebutkan Merdeka. merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, kita yang masih muda biasanya kan masih labil tuh masalah emosi. Itu apa ya tipsnya supaya kita bisa cepat mengubah bad mood menjadi good mood gitu. Cara mudah, cara cepat mengubah bad mood jadi good mood. Oke. Silakan, Kak. Iya. Luar biasa pertanyaan soal merdeka. Nah, emosi ini kan sebenarnya terbagi 7 sebenarnya. Ada kayak tadi, marah itu adalah bagian dari emosi, sedih bagian dari emosi, takut, jijik, cinta, bahagia. Nah, itu adalah emosi. Tetapi saya paham bahwa pertanyaannya adalah gimana cara kita secara emosional dapat bisa beralih dengan cepat. Nah, itulah yang dimana kita mampu mengenal tentang ego, super ego manusia. Yang dibilang ego atau super ego atau atau ego dan super ego, dan perlu kesadaran, contoh sederhana. Kenapa sih perlu kita meningkatkan kedewasaan dalam berpikir? Nah, disinilah kita butuh sesuatu yang namanya kebijaksanaan dalam berpikir. Ada seseorang berkata, ini bicara harga diri, ini bicara tentang kebenaran, ini bicara tentang kejujuran, tanpa disadari. Dia sedang ditunggangkan oleh emosinya. Nah, Maaf gimana Kak, cara kita... suaranya jauh Kak. Oh, jauh ya? Sekarang dengar? Dengar tapi jauh gitu. Rizka, suara Rizka jauh? Kalau di saya sih enggak ya. Yang lainnya? Kebetulan volumenya full. Tidak, Kons, jelas. Jelas Oh, kok. oke. Oh ya, Oh, saya masih lebih jelas MC-nya itu. Oh gitu. Oh, oke. Nah, tadi pertanyaan luar biasa ya. Gimana sih kita bisa mengenal ego super ego yang pertama? Nah, tentunya di mana saat kita bicara tentang kebenaran, tapi tanpa disadari kebenaran itu ditunggangi oleh kebenaran itu sendiri. Nah, di mana tentang tanpa sadari, gimana cara kita dapat bisa terbuka. Nah, itu yang perlu kebijaksanaan dalam berpikir. Kita belajar tentang gimana cara kita dapat bisa berpandangan terhadap kalimat diri kita atau kalimat orang lain. Jangan biarkan diri kita terjajah dalam sebuah alam berpikir. Kenapa? Ada respon dalam bawah sadar kita. Gimana cara kita menjadi orang yang dapat bijaksana berpikir? Salah satunya tanpa kita sadari, kita harus berdamai dengan keadaan kita. Atau misalkan tanpa disadari, kita perlu memeluk diri kita. Dan pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita berkata, aku mencintai diriku, dan aku memaafkan diriku,
dan aku bangga dengan diriku. Dan sebaliknya, aku juga mencintai lawan bicaraku, dan aku juga memaafkan lawan bicaraku, dan aku juga memaafkan siapapun ada orang di sekitar kita. Nah, itulah yang dimana sebuah kantong-kantong emas yang perlu kita bangun. Dan kenapa ke orang itu tanpa sadari moodnya gampang rusak, dan kenapa moodnya itu kok orang baik-baik saja, dan cepat di mana baiknya. Tanpa disadari, mungkin di dalam belakang kehidupan kita, banyak trauma traumatik yang belum diselesaikan. Nah, makanya karena untuk menilai seseorang dalam moodnya atau perasaannya agar dapat berstabil, itu perlu kebijaksanaan dalam berpikir, berkata-kata, bersikap maupun bertindak. Seperti itu, Mas. Kegambar, Gimana, Mas? Mas? Iya, terima kasih. Sudah cukup puas ya dengan jawabannya ya? Sudah terpuaskan. Ah ya, ini pertanyaan orang-orang mudi biasanya nih, Kak Despa. Oke, selanjutnya masih ada waktu. Ada yang mau bertanya lagi? Masih bisa lah, 2 penanya lagi. Tadi ada yang satu, siapa tuh? Iya, Cowok juga. iya ya. Ayo, bisa dibuka lagi, open mic lagi. Ayo, siapa yang mau memerdekakan dirinya? Apa bisa kedengaran? Oke, dengan siapa di mana? Saya Glendy dari Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, passwordnya? Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan. Saat ini saya ingin bertanya kepada Kak Despa. Saat ini pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil, dan 4 tahun terakhir saya mengalami kebutaan, jadi saya tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagaimana mestinya. Jadi sampai saat ini mungkin saya masih merasa belum merdeka karena tuntutan profesi saya dengan latar belakang saya sebagai seorang insinyur teknik sipil. Jadi saat ini saya masih kesulitan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya karena sebagai seorang insinyur sipil membutuhkan ketelitian untuk memecahkan suatu problema, apalagi menyelesaikan masalah untuk suatu atau merancang suatu bangunan. Jadi sampai saat ini saya masih merasa belum merdeka. Saya coba berkonsultasi dengan kepala dinas saya ingin pindah ke dinas yang lebih fokus untuk masalah sosial ataupun pendudukan, tapi sampai saat ini saya belum diizinkan. Oleh karena itu, saya minta masukan dari Kak Despa bagaimana tindakan apa yang sebaiknya saya lakukan agar saya bisa merasa merdeka keluar dari belenggu yang saya hadapi ini. Terima kasih. Oh, luar biasa nih pertanyaan. Yang pertama adalah kemerdekaan itu tadi yang saya sampaikan adalah cara berpikir. Nah, alhamdulillah Mas sudah menemukan kemerdekaan dalam sebuah konsep berpikir. Mulai naik level. Apa itu bertanya? Kemerdekaan dalam sebuah ungkapan pendapat atau sebuah respon pertanyaan. Ada 2 kemerdekaan. Nah, setelah itu apa? Kemerdekaan sikap atau tindakan. Nah, terus gimana caranya Mas saya sebagai statusnya sebagai PNS dengan keterbatasan saya tadi Mas sudah mulai ingin memerdekakan, sudah mulai mengajukan berkas untuk pindah ke divisi lainnya atau di tempat lain untuk dapat bisa melakukan seperti aktivitas pada umumnya karena kita memiliki keterbatasan. Itu sebuah rangkaian kemerdekaan. Terus belum di ACC, Mas, ya nggak apa-apa. Karena untuk kemerdekaan, diri kita butuh proses. Seperti 4 tahun ini, Mas sudah menjalani sebagai tunanetra. Dan saya juga paham, di dalam diri kita sedang berjuang, bahkan terus berjuang untuk terus memerdekakan diri kita. Nah, terus gimana nih teman-teman? Gimana cara dengan teknik sipil saya? Dan kebetulan saya juga pemborong
Tuh bayangkan teman-teman. Jadi di luar konselor ya, Kak Despa ini pemborong teman-teman. Jadi saya itu pemborong rumah. Jadi kayak misalkan teman punya lahan tanah 70 meter, bisa Kak Despa bangun tipe 45, 36. Mau kamar 2, tinggi 32, menggunakan granit atau pintu kayu jati, itu Kak Despa betul pemborong. Dan terus apakah Kak Despa yang bangun? Enggak. Yang bangun emas-emas dari Jawa yang punya keahlian di bidangnya. Tetapi Kak Despa adalah pemborong. Bayangkan tunanetra jadi pemborong. Yang gambar itu Kak Despa juga. Jadi Kak Despa itu menginstruksikan gimana caranya itu kamar mandi biar ada kamar mandinya, itu Kak Despa hafal luasnya. Nah, itu desain atau tampak ruang kamar biar lebih luas menggunakan cermin dan menggunakan granit yang lebih besar daripada ubin lainnya untuk tampak matanya. Nah, terus gimana nih teman-teman dari pertanyaan ini? Dan tadi di pertanyaan luar biasa. Bapak ada di sini pun salah satunya sedang memerdekakan Bapak. Nanti bisa teman-teman beranggap bahwa Bapak bilang, aduh ini gimana nih kok nggak masuk-masuk atau gimana, atau datang tapi nggak kerja. Nggak apa-apa, karena kita butuh beristirahat sejenak, tetapi pikiran terus berjalan. Dan saya yakin kok, ada rencana emas untuk mendapatkan kemerdekaan sebenarnya. Nah, nanti, dari hari ini, Bapak misalkan nanti bisa baca tuh, tentang email, bisa ngirim email, terus nanti Bapak bisa juga ngebaca tentang struktur bangunan, terus bisa ngebaca tentang jumlah laporan semen atau besi ukuran 12 panjang 6 meter, itu bisa dibaca Bapak. Dan tentunya apa? Iya, jadi itu bisa dibaca dengan aplikasi-aplikasi yang canggih ini. Atau misalkan nanti bisa baca Word atau Excel, laporan-laporan, itu bisa. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat, tetapi dengan besok Bapak belajar, itu bisa dipelajari di sana. Nah, nanti apa? Ya, kita akan merdeka. Dan teman-teman juga akan sadar bahwa ternyata nggak bisa lihat, tetapi bisa memerdekakan dirinya. Sama. Dulu pertama kali saya belajar komputer, di otak saya, dulu tuh jos ya. Terus tiba-tiba, nah kok ada robot-robotan? Ini kok banyak robot-robotan ya? Jadi sebelah kiri bunyi handphone, itu saya dulu tuh saya bilang tuh robot. Karena suara itu bagi saya anak kecil, atau orang awas pada umumnya, itu sangka mainan pasti. Dan saya tunanetra, itu ada robot-robot. Akhirnya saya ngobrol sama sopir, enggak, dari sini bukan robot-robot, itu apanya? Nah, ini itu handphone, guys. Dulu saya belum pakai handphone yang bisa. Ini apa ya? Tapi karena dicepatin, saya kaget. Betul bacanya nggak ya? Tahu lah, bacanya ini, guys. Saya kaget. Ternyata apa? Saya bukan tidak merdeka, tetapi saya jauh dari kemerdekaan karena ketidaktahuan saya. Nah, insya Allah Bapak berada di tempat yang tepat di sini. Apa itu? Berkumpul di teman-teman. Nanti Bapak akan ketemu banyak tuh teman-teman PNS yang tunanetra, yang di pengadilan agama, ada di Kementerian Agama ya, ada di Kementerian Sosial, ada di Kementerian Pendidikan, ada banyak. Kebetulan saya ada di DKI, tetapi saya bukan PNS, saya adalah tim ahli psikologi. Tapi berhubungan sama orang-orang PNS juga, dan saya juga buat laporan juga sama. Setiap kunjungan saya itu ada bentuk laporan, dan saya buat laporan juga. Jadi apa? Nanti Bapak bisa bertanya sama teman-teman PNS lainnya, dan insya Allah itu akan jadi keajaiban kita bersama seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Iya, nanti boleh WA saya atau kita ngobrol, boleh Pak. Saya seneng nih. Pasti saya paham bahwa secara psikologi, secara perasaan itu sedang bergejolak. Nah, nggak boleh. Tapi nanti bisa ngubungin saya dan kita bisa diskusi bareng dengan Pak Sofian dan lain-lainnya ya. Siapa? Iya, baik. Terima kasih. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Saya boleh bertanya, Kak? Oke, dengan siapa di mana? Saya Muhammad Rizky Ramdhani dari Bandung. Oke, boleh passwordnya? Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, silakan pertanyaannya.
Ya, yang saya banggakan semuanya yang ada di sini, saya dan juga Kak Desta khususnya yang memotivasi saya. Pertanyaannya, saya masih merasa belum merdeka dan masih merasa terjajah dengan dua profesi yang menjadi pekerjaan saya. Barangkali profesinya ataupun pekerjaannya kalau disebutkan agak gimana ya, tapi saya itu masih merasa belum merdeka, masih merasa terjajah dengan dua profesi yang menjadi pekerjaan saya tersebut. Nah, Profesi pertanyaannya, apa tuh? Iya, disebutin aja nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. oh iya, baik. Profesi yang menjadi pekerjaan saya adalah satu bidang keguruan, yang kedua adalah saya juga seorang musisi. Nah, yang dimaksud belum merdeka itu saya masih belum dihargai secara baik, khususnya di musik lah begitulah, atau juga dan seterusnya. Dan barangkali pertanyaan saya, bagaimana tips and trick saya supaya bisa mencapai ataupun menuju kemerdekaan tersebut begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh di-mute dulu, Kak? Oke, silakan Kak Despa. Iya, tadi ada nama kerjaan profesi yang bagus sebenarnya. Terus gimana nih? Dia masih merasa belum merdeka. Kenapa? Karena masih ingin dilihat atau dihargai karya-karya. Nah, terus zaman sudah canggih. Terus gimana caranya kita bisa merdeka secara teknologi yang canggih? Tadi bicara tentang musik, teman-teman. Bisa diupload. Zaman sekarang tuh bisa diupload. Atau teman-teman bikin resume musik, nanti bisa ditaruh di mana? TikTok, dan bahkan TikTok mau membeli per detik, bahkan sampai 60 detik musiknya. Nah, jadi apa? Zaman sekarang sangat serba canggih. Dan bahkan saya pribadi, saya nggak bisa main musik. Saya nggak bisa main musik. Tapi saya jualan musik terapi subliminal. Bahkan hari ini sudah laku 8 musik subliminal yang saya perbuat atau saya buat. Kenapa? Contoh sederhana. Tadi ada 8 musik. Nah, ada faktor-faktor musik itu yang saya pelajari. Dan akhirnya apa? Walaupun saya nggak bisa main musik, saya bisa menggunakan tim ahli untuk bisa memainkan musik, biar menjadi musik itu bisa menjadi bisnis saya. Contohnya apa? Saya bermain di 60 beat yang dapat bisa membuat orang tertingkatnya secara emosional. Dan bisa memperbaiki mood 60 beat. Iya, kok gitu Kak? Iya, contoh sederhana gini. Kenapa orang dengar musik kok dia bisa marah? Kenapa kok orang dengar musik dia bisa sedih? Kenapa kok orang dengar musik bisa bete? Ternyata musik dapat bisa mempengaruhi emosi seseorang. Atau kenapa musik ini bisa menjadi orang pemberontak? Iya, karena ada not-not tertentu yang dapat bisa membuat orang itu menjadi pemberontak atau urak-urak. Mulai berubah dengan musik, mulai berubah pakaiannya, mulai berubah penampilannya gara-gara musik. Tanpa disadari, musik bisa merubah siapa? Psikologis maupun penampilan kita. Nah, disitulah saya sadar bahwa ternyata musik ini luar biasa. Akhirnya apa? Saya membuat satu musik yang luar biasa disebutkan musik terapi subliminal. Orang yang susah bicara, speak delay, atau anak tantrum, ternyata bisa dibuat musik dengan beat-beat tertentu, dan alhamdulillah saya sudah punya sebuah musik yang saya jual belikan. Akhirnya apa? Mau tahu nggak berapa harganya? Lumayan. Tadi terjual 8 musik, satu musik ya itu saya jual 350.000. Jadi berapa? 8 kali 350.000. Nah, terus gimana Kak Despa? Saya biar bisa merdeka? Iya, bisa memerdekakan diri kita dengan kemampuan yang kita miliki. Tadi misalkan guru atau guru musik, tadi upload musik tersebut, musik-musik ya, karena saya nggak tahu nih Mas bisa musiknya musik apa. Nah, upload di YouTube, mainkan. Tahu kan Alif Bata itu yang luar biasa kan, yang main gitar. Nah, bisa seperti dia. Bahkan teman-teman, saya dapat artikelnya bahwa dia satu hari bisa sampai dapat 17 juta. Dari segi ekonomi. Dari segi ketenaran, itu di dunia. Dan saya juga berharap orang Bandung ini
seni-seninya bagus ya, dan bisa mewakili teman-teman tunanetra yang bisa berkarya di musik. Nah, terus gimana caranya? Bener banget sih saya Sofian. Sofian punya channel YouTube. Nah, nanti bisa diundang dan pertunjukan mainan musiknya. Nanti mulailah dipanggil kemana-mana. Kalau teman-teman punya suara yang bagus, taruh di YouTube, taruh di TikTok, atau taruh dimanapun yang dapat sosial teman-teman IG, bisa meningkatkan. Dan alhamdulillah kemarin saya upload tentang konseling, ditonton 1 juta penonton, dari situ saya mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan konseling sama. Jadi kita sekarang ini merdekakan perekonomian atau merdekakan diri kita atau cara berpikir kita, tetapi zaman sekarang kita nggak libatkan, ya kita harus melibatkan teknologi. Dulu mungkin perangnya pakai bambu runcing, sekarang kita menggunakan alat IT agar kita dapat bisa memerdekakan diri. Nah, seperti itu Bang. AA Bandung. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Luar Desta. biasa. Terima kasih. Luar biasa. Oke, baik. Kak Despa, berhubung waktu kita terbatas, mungkin langsung saja Kak, untuk peserta biasanya kan Kak Despa selalu membuka kesempatan jika misalnya mereka mau menghubungi Kak Despa, bisa dihubungi kemana saja untuk sosial medianya, boleh silakan diinformasikan Kak. Siap. Kalau Sekaligus di nanti closing statement-nya ya Kak. siap. Kalau di Instagram saya itu di konselor Despa Dendirawan, dan TikTok saya juga sama konselor Despa Dendirawan. Nah, kalau untuk nomor telepon saya khusus buat teman-teman tunanetra nih semuanya ya, di sini nih di 0856 817 6618. Jadi kasih kode aja merdeka, merdeka, merdeka. Itu boleh. Nah, teman-teman, saya ingin cerita sedikit aja yang dimana teman-teman pernah alami, mungkin sedang mengalami, saya juga pernah mengalami. Dulu saya pernah buat buku, dan dimana buku itu luar biasa, membuat saya itu terinspirasi oleh buku tersebut, dan tanpa saya sadari, ternyata apa teman-teman? Sebuah pameran yang besar. Semua orang datang mengagumi sebuah pameran tersebut. Hari demi hari, bukan semakin sepi, datang ke gedung tersebut, berkata, wow, indah sekali patung ini. Wow, bagus sekali patung ini. Hari demi hari, bukan semakin sepi, tapi semakin ramai orang mengakui keindahan patung tersebut. Tapi satu ketika di malam hari sepi dan sunyi, tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut. Tiba-tiba di ubin bisa ngomong nih teman-teman, hai patung, kenapa semua orang mengagumi keindahanmu? Kenapa semua orang setiap hari datang ingin mengunjungimu? Atau kenapa kok semua orang berkata indah sekali patung? Dan dengan jelas saya mendengarnya, dan sangat jelas saya berada di bawah kamu, bahkan saya terinjak-injak oleh manusia-manusia yang lewat di sekitarnya sambil berkata, enggak seindah ini patung. Kan sebenarnya kamu sama aku bersama-sama tempat yang sama. Kamu dengan aku ke tempat yang sama. Bahkan dasar kita adalah di dalam gua. Karena kamu terbuat dari tanah liat dan aku juga terbuat dari tanah liat. Akhirnya kita dilempar ke dalam truk dan kita dibawa ke pabrik. Dan saya masih ingat dengan jelas kayak tanah yang sudah menjadi patung. Lalu patung itu berkata, kamu tuh nggak tahu prosesnya, Udin. Dengan jelas Udin berkata, apa yang aku nggak tahu? Orang kamu sama aku sama dengan yang sama. Bahkan kita berada dalam truk yang sama. Tapi sekarang kenapa orang kagum dengan dirimu dan aku diinjak-injak? Lalu patung menjawab dengan jelas, banyak yang kamu nggak tahu. Dengan jelas juga lah si Udin berkata, apa yang aku nggak tahu? Akhirnya patung berkata, dalam sebuah proses pembuatan hidungku, kamu mau tahu, 17 kali dibakar, bahkan 1000 kali dicetak salah, dibakar lagi. Akhirnya barulah hidungku terbentuk seperti ini. Sama seperti tubuhku yang terukir oleh pisau yang tajam, diamplas, digosok, dibakar, rasanya sakit. Tapi alhamdulillah sekarang tubuhku sudah jadi patung yang mulus, yang seperti menyerupai manusia. Akhirnya semua orang kagum dari hasil bentuk ini.
Dan kenapa kamu kok dibawa? Karena paham kalau kamu dibentuk, dijadikan sebuah apa? Ubin. Hanya 4 kali dibakar, 4 kali cetak, diamplas, digerinda, jadilah ubin-ubin. Dan itulah yang membuatkan kita berbeda. Walaupun di tempat yang sama. Nah, sama nih teman-teman. Di sini teman-teman yang sedang dalam proses memerdekakan teman-teman, nggak usah khawatir. Satu saat nanti teman-teman akan dihargai banyak orang seperti patung yang melewati sebuah prosesnya. Dan saya juga yakin di sini teman-teman sedang melewati proses itu. Dan saya juga yakin nanti teman-teman akan merdeka dan akan dihargai, dihormati, dianggap atau misalkan dianggap keberadaan. Jadi yang sekarang sedang menjalani proses kemerdekaannya, kita merdeka bersama-sama dan kita jadikan ruang berpikir untuk merdekakan kita bersama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Despa. Semoga apa yang disampaikan Kak Despa bisa membakar semangat kita semua ya, tidak hanya peserta tapi kita semua dalam proses memerdekakan diri kita sendiri. Baik, agar proses pelatihan ini berjalan dengan baik, jalan dengan lancar, tanpa gangguan apapun sampai nanti kita bertemu lagi di graduation, kita perlu menyerahkan kepada Sang Maha Kuasa yang tentu beliau Tuhan akan memberkati dan membimbing jalannya proses pelatihan ini. Maka dari itu kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Gifari kepada Saudara Abizar Gifari Nasir Esos, kami silakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Lions Club semuanya. Dan selamat sore juga kepada seluruh penerima beasiswa program Microsoft Office Basic dan Internet tahun 2024 untuk batch kelima. Dan selamat sore juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada Zoom sore hari ini. Untuk memperlancar program kita yang luar biasa ini, marilah sama-sama kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini diberikan kemudahan dan kelancaran hingga acaranya berlangsung hingga akhir nanti. Seperti itu. Kepada Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, bagi yang beragama Muslim, marilah sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak, Ibu, setelah sahabat yang beragama lain, silakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, lagi Maha Pelimpah keberkahan. Pada sore hari ini, kami semua berkumpul dalam ruang Zoom, hanya mengharapkan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Karena itu, limpahkanlah kepada kami, ya Allah. Limpahkanlah kepada kami kasih sayang dari-Mu dan juga keberkahan dari-Mu. Karena sesungguhnya tiada daya bagi kami selain atas kasih sayang dan berkah dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemudah, lagi Maha Melapangkan. Berilah kemudahan kepada seluruh tunanetra yang mendapatkan beasiswa ini untuk dapat belajar mengakses teknologi demi meraih cita-cita dan pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Berilah kemudahan bagi guru-guru yang akan mengajar nanti untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik kami. Dan berikanlah keberkahan kepada kami semuanya agar ilmunya nanti dapat bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Kaya, lagi Maha Pemberi balasan. Sesungguhnya kegiatan pelatihan ini dapat berlangsung dengan lancar adalah melalui bantuan dari Lions Club Jakarta Monas, dukungan keberkahan yang tiada habisnya dari Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas. Tiadalah kata yang dapat kami sampaikan kecuali rasa terima kasih kami. Karena itu ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka semua. Sesungguhnya Engkau adalah pemberi balasan yang paling baik. Karena itu, berilah balasan kepada mereka dengan balasan yang berlipat-lipat ganda ya Allah.
dan berikanlah kesehatan serta kepanjangan usia bagi Bapak Ibu Lions Club Jakarta Monas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang maha tinggi lagi maha besar, berilah kemudahan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami untuk bisa menuntut ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berilah kemudahan bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas di Indonesia. Berilah kemudahan bagi kami untuk menciptakan Indonesia yang ramah disabilitas dan Indonesia yang inklusif, agar teman-teman disabilitas di Indonesia dapat mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman non-disabilitas lainnya. Dan mudah-mudahan kami semua bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dan hidup yang lebih sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa adik, kakak, dan kerabat kami, dan dosa teman-teman kami semuanya, dan kumpulkanlah kami dalam syurga-Mu ya Allah, dan lindungilah kami dari siksa api neraka-Mu, dan juga mara bahaya dan penyakit di dunia ini ya Allah. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan usainya doa dipimpin oleh Saudara Abizar Gifari Nasir, dengan demikian rangkaian acara dalam opening ceremony pemberian beasiswa bagi disabilitas netra di bawah bimbingan belajar lentera inklusif melalui program pelatihan Microsoft Office Basic dan juga Internet yang sepenuhnya disponsori oleh Lions Club Jakarta Monas sudah selesai. Maka dari itu, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang hadir, mulai dari Bapak Ibu dari Lions Club Jakarta Monas. Terima kasih juga untuk seluruh staf pengajar dari bimbingan belajar lentera inklusif. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Terlebih terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam acara ini. Bapak Despadendi Irawan juga kami turut mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga secara khusus saya ucapkan untuk semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali lagi memimpin rangkaian acara pada sore hari ini. Tak lupa juga saya memohon maaf apabila selama memandu jalannya rangkaian acara ini terdapat banyak kesalahan, baik dari tutur kata dan kesantunan kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu saya sampaikan kata terakhir dari saya, duduk di taman sore hari enaknya sambil makan bubur ketan. Saya Friska mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih Friska. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Terima kasih Len Ratna atas kehadirannya. Terima kasih Bu Ratna kehadirannya. Len Patricia. Terima kasih Bunda Terima Tari. kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak Adol. Sore. Terima kasih. Izin dulu semuanya. Iya, terima kasih Terima Bunda. kasih. Terima Kak kasih. Sofian, terima kasih. Pak Ya, Sofian, terima kasih. terima kasih kembali. Terima Sampai kasih Pak ketemu di Sofian juga. forum pelatihan ya. Terima kasih semangat Yes, terus ya. semuanya. Semangat, semangat. Ya. Silakan. Oke, mohon Silakan pamit. melanjutkan Makasih. aktivitasnya kembali. Terima kasih Pak Iya. Sudarmito.